Bagi jer 3 tanda. Pertama kasro, kedua ya, kemudian fathah. Terus. Adapun kasro merupakan tanda bagi jer pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad. Pada isim mufrad yang munsharif. Pada jamak taksir yang munsharif. Dan jamak muannas salim. Ya. Sekarang masuk di tanda jer. Tanda jer ada 3. Pertama kasroh. Berarti tanda aslinya adalah kasroh. Ya dan fathah ini adalah niabah. Berarti pengganti daripada kasroh ada 2, yaitu ya dengan fathah. Nah, pertama yang dijer dengan kasroh adalah isim mufrad yang bertanwin. Karena ada isim mufrad yang tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi kenapa kok ada istilah munsharifnya? Karena ada isim mufrad yang memang tidak boleh bertanwin dia. Mana isim mufrad yang tidak boleh bertanwin? Lafaz Ahmad. Ini Ahmad isim mufrad, nama orang. Dia tidak boleh bertanwin. Maka ketika dibaca jer, maka jernya bukan kasroh. Karena yang dijer dengan kasroh adalah isim mufrad yang bertanwin. Kalau Ahmad itu isim mufrad yang tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi kenapa kok ada tambahan isim mufrad munsharif? Nanti kamu bertanya, apa bedanya dengan isim mufrad yang ada pada ropa, nasab? Ya. Karena di isim mufrad ketika alamat rafa itu hanya mencantumkan isim mufrad, tidak ada istilah munsharifnya. Ketika ditanda nasab, dinasab dengan fathah, yang dinasab dengan fathah yang pertama adalah isim mufrad, tidak ada istilah munsharif. Nah, masuk di jer, kenapa kok ada istilah munsharif? Karena ada isim mufrad yang di mana isim mufrad tersebut tidak boleh bertanwin. Saya kasih contoh. Ahmad tadi ya. Nah. Koma Ahmad. Berdiri siapa Ahmad? Berarti yang berdiri siapa? Berarti Ahmad tarkinya jadi mufrad tasnya atau jamak? Mufrad dirapak dengan, nah ini dhamma berarti. Ini isim mufrad. Nah, kemudian saya melihat Ahmad. Berarti tarkibnya Ahmad maf'ulun bih. Maf'ulun bih mahalnya apa? Nasab. Mufrad tasnya atau jamak? Mufrad dinasab dengan fathah. Ini isim mufrad. Yang ketiga, marartu bi Ahmad. Saya berpapasan dengan Ahmad. Berarti Ahmad tarkinya jadi majrur. Karena ada harfu jer. Pertanyaannya Ahmad mufrad tasnya atau jamak? Mufrad. Dijer dengan apa? Mufrad dijer dengan kasroh. Tapi isi mufrad yang munsharif. Karena Ahmad ini isi mufrad yang tidak boleh bertanwin. Maka Ahmad di sini tidak boleh dibaca jar dengan kasroh.
Ya, paham sampai sini? Isim mufrad di atas, isim mufrad di bawah, ropa, nasab. Tapi ketika dibaca jer, maka jernya bukan kasroh. Karena kenapa? Ahmad itu adalah isim yang karena yang dijer dengan kasroh adalah isim mufrad yang harus bertanwin. Mana contohnya yang boleh bertanwin? Ganti lafadz zaid. Zaid itu adalah isim yang dimana bertanwin dia. Maka ketika koma bacanya apa? Zaidun. Ini bertanwin. Ahmad tadi tidak boleh bertanwin. Berarti roa itu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Ini dibaca jar oleh dengan kasroh. Karena kenapa? Zaid itu adalah isim mufrad yang dimana bertanwin. Maka dijarlah dengan kasroh isim mufrad yang boleh bertanwin. Tapi kalau isim mufrad yang tidak boleh bertanwin, maka dijarnya bukan kasroh. Nanti larinya ke sini. Paham? Anda? Hah? Yang lain paham? Krik. Krik. Paham enggak? Hah? Paham apa enggak ini? Serius, kalau paham saya pindah. Tidak ada yang mau bertanya? Hah? Kalau tidak bertanya berarti paham berarti. Perlu diulang? Atau paham? Ulang. Ya, bilang mewakili. Ulang enggak? Nah. Dengan tidak bertanwin. Nah, itu nanti. Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan isim mufrad yang bertanwin dengan isim mufrad yang tidak boleh bertanwin? Ya, itu saya juga mau jelaskan juga nanti. Ya. Ini kan tanda jer, dijer dengan kasroh. Nanti kamu akan bertanya, kenapa kok ada isim mufrad yang munsharif? Padahal di tanda ropa kemarin, tanda nasab, itu tidak ada munsharifnya. Semuanya isim mufrad yang murni memang. Ketika dibaca ropa lafaz zaid, ya dibacanya zaidun. Ketika dibaca nasab, bacanya zaidan. Ketika dibaca jar, bacanya zaidin. Nah, kenapa kok dibatasi dengan istilah munsharif? Karena ada isim mufrad dengan jamak taksir, yang dimana isim mufrad dengan jamak taksir itu tidak boleh memang dia bertanwin. Jadi ada lafadz isim mufrad yang dimana tidak boleh bertanwin dan jamak taksir yang tidak boleh bertanwin. Meskipun isim mufrad, maka pertanyaannya isim mufrad itu hati-hati. Karena isim mufrad yang dibaca jar dengan kasrah bukan isim mufrad yang pada umumnya. Ya, karena ada isim mufrad yang dimana nanti ghairi munsharif, tidak boleh bertanwin. Nah, isim mufrad yang ghairi munsharif nanti ini ketika dibaca jar maka tidak boleh dibaca jar dengan fathah, dibaca jar oleh kasrah. Karena yang dijar dengan kasrah adalah isim mufrad yang dimana harus bertanwin dia. Jadi ada nanti lafadz yang dimana isim mufrad, lafadznya mufrad tapi tidak boleh bertanwin. Lafadz Ahmad. Ahmad itu tidak beralif lam. Isim kan harus pahami dulu ini seperti ini. Isim itu kalau dia tidak mudhof, tidak beralif lam, wajib bertanwin. Lafadz zaid. Ini lafadz zaid. Selama lafadz zaid ini tidak beralif lam, posisinya juga tidak mudhof, maka wajib dibaca tanwin. Zaidun, zaidan, zaidin. Dan inilah isim mufrad yang dimana bertanwin. Maka yang dijar dengan kasroh adalah isim mufrad yang bisa bertanwin. Berarti lafaz zaid. Yang kedua, ada isim mufrad yang dimana tidak boleh bertanwin. Lafadznya mufrad tapi selamanya dia tidak pernah bertanwin. Meskipun dia tidak beralif lam, tidak mudhof. Lafadz Ahmad ini tidak beralif lam.
tidak mudhof. Tapi dia tidak boleh dibaca tanwin. Makanya bacanya Ahmadu, Ahmada. Nanti jernya nanti beda. Nanti ada pembahasannya. Saya baca Ahmadu, Ahmada saja dulu. Nah ini Ahmad, itu tidak pernah bertanwin itu. Meskipun dia tidak beralif lam. Tidak mudhof. Karena saya bilang tadi, isim ketika tidak beralif lam, tidak mudhof, maka wajib bertanwin. Ya. Kalau ada isim yang dimana tidak beralif lam, tidak mudhof, dan dia dimana dia tidak pernah bertanwin, itulah disebut isim mufrad yang ghairu munsharif. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana cara membedakan tentang isim mufrad yang bertanwin dengan isim mufrad yang tidak boleh bertanwin? Nanti masuk pembahasan tahu tentang mana isim mufrad yang tidak boleh bertanwin, itu masuk nanti di sini. Karena nanti jernya nanti dia masuk ke fathah dia. Jadi ketika ada isim mufrad, lafadznya mufrad, tapi dia masuk kategori isim yang tidak boleh bertanwin, maka tanda jernya nanti fathah. Maka lafadz Ahmad ini tidak boleh dibaca Ahmadi. Ini keliru. Karena Ahmad itu adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Maka jernya nanti larinya ke bawah. Tanda yang paling bawah. Maka bacanya adalah Ahmada. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana membedakan mana isim mufrad bertanwin dan ghairu munsharif yang tidak boleh bertanwin? Nanti tidak sampai di sini tahu tentang yang tidak boleh bertanwin. Kita fokus yang boleh bertanwin saja dulu. Nanti tahu bagaimana isim mufrad yang tidak boleh bertanwin, nanti masuk di sini. Baru tahu. Isim mufrad kah atau jamak taksir, nanti masuknya di sini. Baru tahu mana isim mufrad yang tidak boleh bertanwin, mana jamak taksir yang tidak boleh bertanwin. Paham? Ya? Jadi lafaz Zaid itu bertanwin atau tidak? Nah, maka dibaca jar dengan kasrah, berarti bacanya bi Zaidin. Kalau Ahmad tidak boleh dibaca jar dengan kasrah. Karena kenapa? Ahmad itu adalah isim mufrad yang tidak boleh bertanwin. Paham? Ya? Dah? Saya hapus. Dah. Karena pembahasan sekarang adalah jar, maka perihal tentang jar harus tahu tentang ini. Mahfudhatil asma. Penyebab isim kok dibaca jar. Ya. Alamat i'rab kemarin harus tahu. Sebelum saya masuk di atas ya. Alamat i'rab kemarin berapa? 4. Pertama apa? Ropa. Kedua nasab. Ketiga jar. Keempat jazm. Kalian harus tahu. Dari 4 alamat i'rab ini ada istilah mustarak, ada yang mukhtas. Ropa dengan nasab ini masuk kategori mustarak namanya. Jadi ropa dengan nasab itu masuk kategori hukum mustarak. Kenapa kok dihukumi mustarak? Karena dia boleh masuk ke isim, ya. Dia boleh masuk ke isim, boleh juga masuk ke fiil.
Rofa nasab. Ya kan? Isim kan boleh dibaca rofa. Fiil juga boleh dibaca rofa. Isim kan boleh dibaca rofa. Fiil juga boleh dibaca rofa. Fiil juga Fiil juga boleh dibaca rofa, fiil juga boleh nasab. Jadi kenapa kok masuk kategori hukum mustarak? Karena dia boleh masuk pada dua. Jadi istilah-istilah mustarak itu berarti dua. Artinya dua pemiliknya. Boleh masuk pada dua sesuatu. Berarti hukum rofa dengan hukum nasab ini boleh masuk pada isim dan fiil. Isim boleh dibaca rofa, isim boleh dibaca nasab. Fiil boleh dibaca rofa, fiil juga boleh dibaca nasab. Hukum khafat dengan hukum jazam ini masuk kategori hukum mukhtas namanya. Ini harus tahu penting ini. Karena biar tahu membedakan. Hukum mukhtas, kenapa kok dihukumi mukhtas? Ini khusus, berarti satu pemiliknya. Hanya masuk pada satu. Apa itu? Hanya boleh masuk pada isim. Berarti kita nanti bahas tentang yang dibaca jar terfokus ke isim saja. Tidak ada fiil yang dibaca jar. Maka ketika ada tanda-tanda jar, perihal tentang jar, apapun kaitannya tentang jar, tidak pernah didapatkan namanya fiil nanti. Ya, karena hukum khafat hanya berlaku masuk pada isim. Begitupun nanti jazam. Jazam itu masuk kategori hukum mukhtas juga. Kenapa dihukumi mukhtas? Karena satu, masuk pada satu saja. Masuk pada apa? Masuk pada fiil. Sehingga apapun nanti yang berkaitan tentang jazam tidak ada kaitannya dengan isim. Karena jazam hanya berlaku masuk pada fiil. Sekarang kita bahas tentang jar. Apapun nanti kaitannya tentang jar tidak ada kaitannya lagi dengan fiil. Kecuali kemarin masih tentang rofa dengan nasab, maka dua-duanya masuk karena keduanya ini disebut dengan hukum mustarak namanya. Paham sampai sini? Paham ya? Hapus. Oh. Ya. Penyebab isim dibaca jar itu ada 3. Jadi yang membuat isim itu dibaca jar ada 3 penyebabnya. Pertama, isim itu dibaca jar bil harfi disebabkan karena adanya huruf. Dalam hal ini adalah huruful jarri. Jadi harus tahu huruf jar itu berapa. Ya, itu yang pertama. Jadi isim dibaca jar yang pertama karena adanya huruf. Yang kedua, penyebab isim dibaca jar itu karena idhofah. Dalam hal ini berarti adalah susunan mudhof ilaih. Berarti hukumnya adalah mudhof ilaih. Ini dibaca jar oleh idhofah. Yang ketiga, mahfudum bit tawabi. Isim itu dibaca jar karena dia statusnya adalah tawabi. Tawabi kemarin berapa? 4. Ada naat, ada atop,
ada taukid, ada badal. Ya, ini harus tahu. Jadi penyebab isim dibaca jar ada 3. Pertama adanya huruf, dalam hal ini berarti huruf jar. Yang kedua disebabkan karena idhofah, berarti susunan mudhaf mudhaf ilaih. Yang ketiga disebabkan tawabi. Tawabi itu ada 4, ada na'at atau taukid dengan badal. Nah, ini yang jarang sekali dimengerti. Kalau yang pertama dengan yang ketiga saya rasa mudah sekali. Kalau di atas kan ada harfu jar, pasti dibaca jar setelahnya. Saya kira itu mudah. Yang ketiga pun kayak gitu. Yang namanya tawabi, berarti kalau sebelumnya ada dibaca jar, kemudian ada status ini 4, maka dia harus mengikut. Saya rasa juga ini mudah. 1 dengan 3 mudah. Yang agak sulit itu butuh analisa yang kuat, itu ada yang kedua. Dibaca jar isim karena idhofah. Nah, kalau untuk pemula, kalau mau tahu tentang hukum idhofah, itu ketika ada status isim, ingat ya, karena ini jar tidak ada kaitannya dengan fiil. Status isim yang dimana statusnya adalah isim nakiro, ketemu dengan isim ma'rifah. Maka status ma'rifah jadi mudhof ilaih. Ya. Jadi ketika ada nakiro ketemu dengan ma'rifah, maka posisi ma'rifah nanti jadi mudhof ilaih. Ini ketika maknanya langsung sinkron. Jadi maknanya langsung masuk. Nakiro ketemu dengan ma'rifah. Isim ma'rifah berapa? Sudah kemarin dibahas? Hah? Belum. Pertama, sim, domir. Kedua, ismil, isyarah. Ketiga, sim, mausul. Keempat, ya, al-ismul. Kelima, al-ismu fihi al-alifu wal lam. Isim yang beralif lam ini. Yang kelima. Yang keenam adalah wama udif. Wama udifa ila wahidin. Sesuatu yang disandarkan kepada salah satu di atas. Ini harus tahu. Isim ma'rifah adalah isim domir. Ya. Kurang. Bentar, saya hapus dulu ya.
Ya. Pertama ada isim domir. Ini isim ma'rifah. Yang kedua ada isim alam. Si alam itu adalah nama tertentu. Kalau manusia itu nama jenis. Isim jenis berarti. Kalau sebut namanya berarti isim alam berarti. Berarti lafadz zaid. Itu berarti ma'rifah berarti. Karena sebut namanya. Kalau sebut jenisnya berarti laki-laki atau manusia, berarti nanti larinya ke isim jenis. Itu bukan isim alam. Jadi kalau alam itu adalah terkhusus, berarti tertentu hukumnya. Ya, atau biasa disebut dengan isim ma'rifah. Diketahui pokoknya orangnya. Kalau laki-laki kan kamu tidak tahu siapa laki-laki yang dimaksud. Berarti nanti nakiro namanya. Nah kalau nama disebut, namanya yang disebut berarti masuk kategori isim alam. Berarti semua nama yang melekat pada seseorang itu masuk kategori adalah isim ma'rifah. Karena masuk kategori isim alam namanya. Kalau nyebutnya adalah laki-laki, perempuan, kucing, berarti itu namanya jenis. Tapi kalau sebut namanya berarti larinya ke isim alam namanya. Termasuklah isim ma'rifah. Yang ketiga isim mubham. Mubham itu ada isyarah dengan ada isim mausul. Ada isyarah zalika tilka, hadza hazihi, ada mausul allazi allazani allazina allati allatani allati. Kemudian yang keempat isim yang beralif lam. Jadi yang beralif lam itu masuk kategori isim ma'rifah. Yang kelima ada isim istifham dan yang keenam wa ma udifa ila wahid. Apa yang disandarkan kepada salah satu ini maka statusnya nanti sebagai ma'rifah. Kembali perihal tentang mengetahui susunan idhofah. Susunan idhofah itu ketika ada hukum isim yang dimana statusnya nakiro bertemu dengan ma'rifah. Kemudian maknanya langsung sinkron. Langsung masuk. Contoh seumpama. Bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Pertanyaannya, ismi. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Allah, nakiro atau ma'rifah? Ini nakiro ketemu ma'rifah, maknanya langsung nama Allah. Berarti status ma'rifah adalah mudhaf ilaih. Paham? Ya? Jadi ini untuk mengetahui susunan mudhaf ilaih. Paham dalam hal ini? Jadi nakiro ketemu dengan ma'rifah. Kalau nakiro keluar dari ini, berarti larinya ke ma'rifah. Berarti wajib hafal ma'rifah saja. Kamu hafal ma'rifah, keluar dari isim ma'rifah, berarti larinya ke nakiro. Ismi, bukan domir, bukan alam, bukan mubham, tidak beralif lam, bukan istifham, dan tidak disandarkan. Maka statusnya ini adalah nakiro. Nah, makni nakiro ketemu ma'rifah, nama Allah maknanya sinkron, berarti status ma'rifah adalah mudhaf ilaih. Paham? Paham ini? Berarti kalau di i'rab al-ba'u harfu jar, ismi majrurun bi fi bil-ba'i wa alamatu jarrihi kasratuz zahira di akhirih di anau isim Allah wa huwa. Nah, ingat kalau mudhaf ilaih berarti sebelumnya harus statusnya adalah mudhaf. Wa huwa mudhaf Allahi mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratuz zahira fi akhirih di anau isim mufrad. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Kalau ini nakira ketemu ma'rifah. Kemudian ketika ada ma'rifah bertemu dengan ma'rifah atau nakiro ketemu dengan nakiro. Ini isim lagi. Maka statusnya ma'rifah dengan statusnya nakiro adalah na'tun, sifat berarti. Selalu ada kata-kata yang
Ini harus tahu. Kalau yang tadi nakira ketemu ma'rifah berarti mudhof ilaih. Tapi kalau ma'rifah ketemu ma'rifah ada kata-kata yang, atau nakira ketemu nakira ada kata-kata yang juga, berarti statusnya adalah na'at. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Allah nakira atau ma'rifah tadi? Ma'rifah. Ar-Rahman nakira atau ma'rifah? Ma'rifah, ma'rifah ada kata-kata yang Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Maka status ma'rifah adalah na'tun. Na'tun itu statusnya adalah hukum apa? Tawabi. Berarti kalau mengikut tawabi berarti ngikut pada sebelumnya. Berarti sebelumnya alamatnya adalah mahal apa? Jar. Berarti di sini harus juga jar berarti. Ar-Rahmani na'tun ila Allahi wa na'tul. Sudah kan mengirab na'tun kan? Sudah. Wa na'tul majururi majururun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahira fi akhiri li'annahu isim mufrad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, itu boleh berjumlah. Selama dia menjelaskan, artinya menentukan kalau kalimat itu masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Berarti Ar-Rahimi adalah na'tun tsani. Na'tun tsani ila Allah wa na'tul majururi majururun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahira fi akhirih li'annahu isim mufrad. Paham? Paham sampai sini? Kenapa Isya? Hah? Bisa diulang? Yang mana? I'rabnya Ar-Rahim. Ini kan na'tun yang kedua. Ya. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Berarti statusnya adalah na'tun yang kedua. Berarti na'tun tsani. Berarti kalau di i'rab Ar-Rahimi na'tun tsani ila Allah. Na'tun kedua kepada lafaz Allah. Wa na'tul majururi majururun. Wa lamatu jarrihi al-kasratu dhahira fi akhirih li'annahu isim mufrad. Paham? Ya. Kenapa Amri? Ada pertanyaan? Apa ada? Sudah? Paham Gofron? Kau di depan. Nah, apa kamu di belakang? Hah? Enggak apa-apa, maju langsung maju ke depan. Dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada
penyakit. Ini contoh yang keberapa sudah? Kedua ya? Tadi bismillah ya. Ini yang kedua. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Coba diirab. Fi harfu jar. Terus kulubi. Majrur bifi walamatu jarrihi al kasrah tudzahira fi akhirihi bi annahu qalbun mufradnya. Berarti ini adalah jamak taksir. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau ada yang tahu bacanya, kalau hafal surahnya gampang. Apa bacanya yang hafal? Maradun, ya. Tiba-tiba ada yang dibaca ropa fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ada perihal tentang yang dibaca rofa. Maka kembali tentang isim yang dibaca rofa. Apa saja? Pertama apa? Mubtada kedua, khobar ketiga, fa'il keempat, fa'il kelima, isim inna. Khobar, khobarinna. Yang keenam, isim kana. Yang ketujuh, isim tawabi. Nah, kita masukkan di mana kira-kira? Ada yang dibaca ropa, tiba-tiba ada yang dibaca ropa. Ini ayatnya sudah sempurna. Artinya bisa dipahami sudah. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Sempurna enggak kalimat? Sempurna berarti. Kalau kita jadikan fa'il, tidak ada fi'il. Kalau kita jadikan mubtada, khobarnya mana? Kalau dijadikan khobar, mubtadanya mana? Ya kan? Paham sampai sini? Paham enggak? Saya belum masuk penjelasannya. Cuma saya bimbing dulu ke sana biar mengarah nanti ke sana. Kalau dijadikan fa'il, ini kan kalau ada yang dibaca rofa kan? Ini ada yang dibaca rofa, tiba-tiba ada yang dibaca rofa. Maka kita kembali tentang isim yang dibaca rofa. Di antaranya tadi yang 7 sudah disebutkan. Kalau kita jadikan fa'il, fi'il tidak ada. Ya kan? Ada fi'il enggak? Tidak ada. Kalau dijadikan mubtada, tidak ada sudah ayatnya. Tidak ada khobar berarti. Kalau dijadikan khobar, pertanyaannya mana mubtadanya di depan? Paham? Kalau tawabi tidak mungkin sudah. Khobarnya inna tidak mungkin juga, tidak ada inna. Isim kana juga mungkin tidak mungkin. Karena kenapa tidak ada kana? Larinya nanti kemana? Paham? Sampai sini dulu. Paham enggak? Nah. Sekarang ada status tentang yang marot dibaca rofa. Maka nanti di bawahnya kemana? Ini ada istilah tentang, kalau sebelumnya kita pelajari mubtada khobar. Mubtada baru khobar. Sekarang kita balik. Khobar di depan, mubtada di belakang. Maka statusnya ini disebut dengan ketika dia di depan khobar, kemudian mubtada'nya di belakang, maka ini disebut dengan khobar muqaddam tambah mubtada muakhkhar. Ya, ini boleh. Jadi pada umumnya yang kita ketahui kan yang ini. Mubtada baru khobar. Bagaimana kalau diputar? Khobarnya di depan, mubtada'nya di belakang. Berarti statusnya adalah khobar muqaddam, harus ada istilah muqaddam ya.
Muqaddam itu didahulukan. Berarti khobarnya didahulukan, mubtada muakhir, mubtadanya diakhirkan. Paham sampai sini? Paham enggak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Khobar muqaddam apa saja yang boleh menempati khobar muqaddam? Untuk pemula, saya batasi dulu. Yang menempati khobar muqaddam itu biasanya khobar yang syibhul jumlah. Syibhul jumlah berapa? Apa itu? Dengan itu jar majrur. Berarti status khobar muqaddam terpenuhi. Mubtada'nya di belakang. Karena kenapa? Khobar muqaddam untuk pemula. Ini untuk pemula dulu. Yang boleh menempati khobar muqaddam adalah khobar syibhul jumlah. Yaitu susunan jar majrur dengan dzarab. Paham sampai sini? Paham enggak? Saya tulis ini ya. Bisa? Jelas sudah ini? Kayak gini, saya sudah tulis ini. Bisa dibaca Quran? Hah? Yang boleh menempati khobar muqaddam adalah khobar syibhul jumlah. Bisa? Nah, jadi yang boleh menempati khobar muqaddam adalah khobar syibhul jumlah. Yaitu mana? Jar majrur dengan dzarab. Berarti di atas tarkibnya jadi apa? Khobar muqaddam dengan mubtada muakhar. Gimana i'rabnya? Gini, saya lanjut i'rabnya. Sampai sini paham dulu enggak? Krik. Ya. Mubtada muakhar. Kenapa itu? Kenapa itu? Kalau dari segi perbedaan tidak ada perbedaan. Cuma secara aturan makna itu kurang pas kalau mubtada'nya di depan. Adapun penyakit di dalam hati mereka. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lebih bagus mana? Nah, itu. Indahnya Al-Quran kayak gitu. Sudah? Saya lanjut ke i'rab. Enggak saya hapus. Aman. Saya lanjut ke i'rab enggak? Lanjut ya. Nah, setelah di i'rab jar majrur, ini kan ada domir. Statusnya domir di sini apa? Mudhaf ilaih. Ini jangan di i'rab dulu ya. Mudhaf ilaihnya jangan dulu. Selesaikan dulu karena jar majrur di sini punya tarkib. Maka jangan berpindah ke i'rab selanjutnya kalau belum selesai itu sesuatu. Ini kan belum selesai karena dia menempati status khobar muqaddam. Maka jangan dilanjut dulu ke domir. Ya, maka di i'rab li'annahu jam'u taksir. Nah, baru kemarin i'rabnya ketika jar majrur jadi khobar gimana? Sama i'rabnya ini. Al jarru wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf wujuban
takdiruhu kainun au istaqarra fi mahalli raf'in khabrul muqaddam. Sudah dapat, berarti khabar qaddam. Baru wa huwa mudhaf. Baru al-ha'u domir, domirun baris muttasil mabunin ala domi mabunin ala kasri. Saya tanya lagi nih. Him. Bacanya sebenarnya apa sih? Hum ya? Kok dibaca him? Kenapa? Karena apa? Ngikut apanya? Apa? Harakat sebelumnya. Apa? Kalau ngikut harakat sebelumnya, kalau sebelumnya sukun berarti sukun juga dia. Hah? Domir ghaib. Ini domir ghaib ya. Terutama yang ini. Hu. Ketika dia bersambung dengan harfu jar, maka harus juga statusnya sebagai majrur. Kalau dia bersambung dengan an, bacanya apa? Apa? Anhi. Kalau bersambung dengan minhu. Kalau dia bersambung dengan ila. Apa? Ilaihi. Nah, kenapa dia berubah? Apa bedanya? Sama-sama harfu jar kan? Ini kan harfu jar. Ini juga harfu jar kan? Kalau dia bersambung dengan harfu jar ba, bacanya apa? Kenapa enggak bihu? Hah? Karena memang dari situnya. Enggak ilmiah banget. Lihat saja. Kalau bersambung dengan ala, bacanya apa? Kenapa enggak baca alaihu? Pernah enggak bertanya kayak gini? Kamu asal baca ya? Asal baca Al-Quran ya? Berarti kamu ini orangnya enggak mau ribet ya? Ya. Jadi domir ghaib itu berubah menjadi kasro ketika harakat sebelumnya adalah harakat kasro dengan ya sukun. Pokoknya kalau harakatnya sebelum kasro dan ya sukun, maka dia berubah menjadi kasro. Itu yang domir ghaib. Ya. Uji saja. Kalau an dibacanya tadi apa? Tetap hu. Karena sebelumnya apa? Nun. Kalau min bacanya apa? Karena sebelumnya apa? Nun. Kalau bi bacanya apa? Bihi. Kenapa berubah? Karena sebelumnya harakatnya apa? Kasroh. Ila bacanya apa? Ilaihi. Kenapa sebelumnya? Ya sukun. Pokoknya kalau sebelumnya ya sukun dengan harakat kasroh berubah menjadi kasroh. Fi qulubihim. Tidak mengatakan fi qulubihum. Paham? Ya? Ini kaidah. Ya, kembali.
Al-ha'u dhamirun baris muttasil mabunun ala kasri fi mahalli jarin jadi mudhaf ilaih. Al-mimu alamatul jam'i zukur. Terus marot mubtada muakhir. Mahalnya apa? Marfu. Terus walamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahira fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ingat ya, harus sebut khobar muqaddam mubtada muakhir karena beda itu khobar saja dengan mubtada saja. Jadi harus perjelas khobrul muqaddam ini mubtada muakhir. Paham sampai sini? Krik. Paham? Paham enggak? Amri paham? Hah? Kira paham enggak? Sudah itu. Sudah sampai 8. Selesai sudah ya? Bentar ya. Kulubi dibaca apa? Harakatnya apa? Kulubi. Ya, kasro. Kalau sebelumnya kulubi. Baca him karena sebelumnya him adalah kasro. Saya kan tadi sebelumnya mengatakan berubah dhamir ghaib menjadi kasro kalau sebelumnya harakatnya kasro dengan ya sukun. Him kan sebelumnya bi, harakatnya kasro. Aslinya bukan. Kulubi ini dibaca jar karena adanya harfu jar. Bukan him ini dibaca karena adanya harfu jar, bukan. Coba tidak ada. Kalau bukan harfu jar di sini bacanya kulubuhum itu. Cuma karena ada harfu jar makanya kulubi, himnya ngikut. Kenapa? Karena saya tadi bilang, kalau sebelumnya dhamir ghaib itu berharakat kasro dan ya sukun, maka berubah menjadi kasro. Paham?